Sayyidina Isa kenapa dianggap anak Tuhan? Bahkan dianggap sebagai Tuhan. Kalau dibilang butuh apa sholat, batil, berarti dia wali setan. Kalau wali Allah nggak akan ngomong begitu. Justru kita diuji, kita sholat nih rajin, di depan kita dia nggak sholat, kita diuji. Apakah kita merasa suci dengan sholat 5 waktu? Tidak. Terus kalimat yang ujung yang paling penting di sini orang banyak salah paham, dikira ilmu ini ditutup, closed, padahal enggak. Ilmu ini open. Wa ma utitum, kamu wahai ahli kitab, yang ahli kitab tadi nih, tidak diberikan ilmunya illa qalila, kecuali sedikit. Siapa yang sedikit? Ahli kitab. Kan Nabi nggak bilang wa ma utitu, aku hanya diberi sedikit. Kan Nabi nggak ngomong gitu. Kamu di dalam Alkitab hanya diberikan sedikit. Kalau Nabi Muhammad diberikan semua ilmu ruh ada di qalbu Nabi. Cuma umur beliau pendek. Tugas beliau adalah untuk menyempurnakan syariat. Sedangkan ruh nanti ada pada Al-Mahdi. Gitu. Apa cung? Jadi ilmu syariat. Kenapa? Ini coba perhatikan. Sayyidina Isa kenapa dianggap anak Tuhan? Bahkan dianggap sebagai Tuhan. Nabi Isa itu menampilkan atraksi depan orang, perbuatan-perbuatan itu ketuhanan. Contoh, ada yang mati dia hidupkan. Yang bisa begitu siapa? Allah. Ada orang sakit diusap sama beliau sembuh. Gimana tuh? Tuhan gak begitu? Lagi main-main begini, lagi remaja nih beliau, masih remaja, masih anak-anak, teman-temannya ngerjain dia. Terus saya bilang, kamu jangan begitulah, saya tahu isi rumah kamu semua. Di pojok sini ini, kamu naruh ini di sini, semuanya dibaca oleh Nabi Isa. Mereka kemudian kaget. Nah, teman-temannya inilah yang kemudian menjadi hawariyun. Tapi cerita yang berkembang keluar, Nabi Isa titisan Tuhan. Jadi Nabi Isa, beliau ini adalah prototipe syariat yang mohon maaf belum jadi disempurnakan. Maka disempurnakan oleh Rasulullah SAW. Beliau udah keburu menampilkan hakikat. Nabi Isa, ya, kan beliau punya dua sisi nih, sisi zahir, sisi batin. Udah terlanjur menampilkan yang batin. Batinnya Nabi Isa pantulan sifat-sifat Allah semua. Maka orang mengira Nabi Isa itu Tuhan. Nah, ini bahaya. Karena orang-orang yang sudah lebur batinnya dalam batinnya Allah, berarti dia sudah tidak ada, yang ada cuma batinnya Allah. Kalau dia berkalam, kalam Allah. Dia bilang kun, jadi. Dia bilang hidup, hidup. Mati, ya mati. Yang zahirnya, ini namanya ilmu hakikat dan ma'rifat. Kalau ini syariat dan tariqat, ya, kayak gitu cara ininya. Dalam ilmu syariat, Nabi Isa belum sempat, tapi sisi hakikat ma'rifatnya sudah keluar. Maka orang mengkultuskan. Masih ingat gak dulu masa di Jawa Timur ada anak kecil, apa namanya? Ponari. Batu doang sembuh. Bayangin, ini coba diingat-ingat. Ini orang hidup di zaman modern, sembuh karena batu si Ponari. Ponari didatangin orang banyak kan? Santri loh yang datang. Dan ada mantan kiai. Ya dia datang udah jadi mantan dia udah. Itu cuma batu. Gimana kalau sosok orang? Siapa aja datang sama dia. Datang sama dia, pengen minta sembuh. Nabi Isa nggak hanya menampilkan hakikat penyembuhan, 7 sifat Allah itu ada sama dia. Pantulannya ya, 7 sifat ma'ani. Yang di sifat 20. Ya, kudrat, iradat, sama, basar, kalam, kudrah, iradah, ya balik-balik deh. Gimana cung?
Qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama basor. Itu Sayyidina Isa membuka rahasia itu sedikit, dikira dia Tuhan. Padahal dia bukan Tuhan. Dia cuma pancaran dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa belum sempat ngajarin syariat tarekat. Umurnya waktu itu 33. Umur saya udah lewat. Ya. Udah 35, mau 36 nih tahun ini ya. 33 tahun, kurang dikit sebenarnya. 32 masuk 33. Maka syariat hakikat ini, syariat tarekat ini disempurnakan ulang secara utuh oleh Nabi Muhammad. Sedangkan ilmu batin, ilmu hakikat nanti diserahkan kepada Al-Mahdi. Makanya nanti Nabi Isa keluar membersamai Al-Mahdi lagi. Al-Mahdi itu isi kolbunya makrifat, hakikat makrifat yang Nabi tahan di ayat ini. Surat Al-Isra ayat 85. Tidaklah kamu diberi ilmunya kecuali sedikit wahai ahli kitab. Ahli kitab di situ Yahudi. Maka sampai hari ini orang Yahudi nyari ilmu tentang ruh. Karena yang tahu cuma Al-Mahdi. Al-Mahdi diuber-uber sekarang nih. Alhamdulillahnya banyak yang ngaku Mahdi, jadi kita bingung. Ya kan? Di Pakistan ada yang ngaku, ya utusannya datang ke saya. Datang ke saya. Nafsu sekali mau mengenalkan Imam Mahdinya. Benar-benar sangat-sangat semangat gitu. Ya, waklum sih ya, orang euforia ketemu imamnya ya. Ngomongnya gini, saya bukan ahli agama, tapi kalau Ustadz nggak ngerti tanya saya. Lucu nggak? Bagi saya itu lucu bener tuh. Jurusan saya nggak ingat dia jurusan apa sih. Yang penting dia umum. Saya nggak ahli agama. Ini mimpi-mimpi dari imam kami. Ada hadisnya, ada ayatnya. Kalau Ustadz nggak paham tanya saya. Loh, saya ini pakar takbir mimpi. Ente takbir mimpi apa? Ane takbir. Ya, insya Allah. Insya Allah, itu ilmunya bersanad, itu ilmu takbir mimpi, nggak boleh nggak bersanad. Ya. Malah ngomong itu saking semangat itu. Bagi saya, oh begini ya orang semangat kalau ketemu Imam Mahdi. Sampai lupa adab kepada ulama, kepada guru, kepada ustadz, kepada syekh. Jurusan umum menggurui guru. Ya saya senyum-senyum aja ya, nggak apa sih. Ya, tapi yang semangat Bang Dik. Bang Dik waktu itu hadir ya, saya lupa. Jadi ahli kitab alias Yahudi. Kalau sekarang kaki tangannya Yahudi ya intelijen mereka saya nggak ngerti deh ya. Kalau kita urut-urut aja ya. Mereka lagi nyari ilmu ruh. Beda dengan itu Agi, bininya namanya ruh. Ya. Ini dicari, Al-Mahdi ini kan gelar. Bukan nama orang Al-Mahdi itu. Kalau nama KTP kan enak, Al-Mahdi cari diuber langsung kan. Ini kan gelar dari Allah. Maka ini bukan nama KTP. Nabi menyebut nama dia sesuai dengan namaku. Nama apa? Nama ruhani. Kan isim di situ bukan isim KTP. Zaman itu gak ada KTP. Jadi keliru kalau ada bocah-bocah sekarang yang baru hijrah nyari Imam Mahdi berdasarkan KTP-nya. Bukan itu nama langit, bukan nama bumi. Nama bumi bisa diganti pakai sidang. Di langit juga bisa diganti pakai sidang langit. Ada lagi caranya tuh. Ya. Ini nama ruh. Bahkan lebih daripada langit belum ada, ruhnya sudah ada. Ya di sini yang ngasih nama badan kita siapa? Kita lahir nih. Siapa yang ngasih nama? Emak atau monyet? Atau Dukcapil? Bapak nggak ngasih. Maka yang memberi hak nama ruh cuma Bapak Rohani. Itulah Rasulullah SAW. Lalu orang-orang yang mendapatkan hak waris dari ilmu beliau. Cuma orang-orang begini kan Allah sembunyikan. Bahkan Allah setting dia kayak nggak meyakinkan gitu. Masa sih ntar kita pakai akal kita nggak percaya, tapi kalau pakai sir pasti terima. Itu yang sulit sebenarnya. Itu yang sulit ya.
Ide ilmu ini diuber-uber nih sama kelompok ahlul kitab. Diuber-uber nih. Ya saya kan juga bukan orang yang pakar ruh juga kan. Cuma dapat dikit aja kan yang kolil ini. Yang kolil ini yang kita colek-colek sekarang. Tapi kan kolilnya Allah beda dengan kolil saya. Kolilnya Buya nih. Buya nyebut duit dikit 100 juta ya. Menurut saya 1 juta itu udah banyak Buya. Ya bagi-bagi dong gitu ya. Modal kawin itu ya. Bagi pengusaha, orang yang bikin pik itu 1 T batuk doang kali, keluar 1 T ya. Ingus dia tuh 1 T. Itu baru makhluk loh. Makhluk nyebut 1 triliun bagi dia cuma batuk doang. Sendawa doang. Sama, itu kan pemilik dunia. Raja-raja langit juga sama. Tubuhnya di bumi, tapi dia raja di langit. Dia menteri di langit. Sedikitnya mereka, itu banyaknya kita. Mereka bilang nih dikit, oh saya mah dikit, sedikit. Itu banyaknya kita. Justru mereka diberikan ilmu oleh Allah karena ngomong sedikit. Karena mereka merasa, ya Allah, aku ilmuku gak ada apa-apanya. Ilmu ini ilmu engkau. Jadi ciri-ciri makhluk-makhluk langit yang bertubuh manusia itu, mereka gak pernah merasa alim. Ya, gak pernah. Kalau saya kan sering merasa alim. Ya gak, Cok? Jadi antum jangan percaya sama aneh. Ya, aneh tukang dongeng, Cok. Oke. Nabi Isa karena menzohirkan yang batin, yang zohirnya belum selesai, maka datanglah baginda Nabi Muhammad SAW, rapi syariatnya. Maka seandainya ini Al-Mahdi yang ilmunya adalah sirnya Nabi Isa, jadi rahasia Nabi Isa yang bisa menjelaskan Al-Mahdi. Nabi Isa-nya gak bisa jelasin. Beliau langsung praktek bisa, tapi jelasin gak bisa. Yang bisa jelasin Al-Mahdi. Kalau Al-Mahdi ini keluar, kan ini hakikatnya Isa. Orang tidak akan nyembah dia karena syariat sudah utuh. Ini rahasianya. Oleh karena itu, ilmu ruh harus dibalut dengan syariat Nabi Muhammad. Syariat Muhammad. Ya. Jadi kalau kajian ruh bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW, orang kalau udah ngaji ruh gini, ente udah wajib sholat. Tahu ya, sholat. Haji apa ngaji-haji? Gaya bener. Tapi antum ngelihat dia nggak sholat secara kasat mata, dia tidak mengingkari sholat, nah itu lain cerita. Yang penting dia nggak ingkar. Tapi kalau dibilang butuh apa sholat, batil, berarti dia wali setan. Kalau wali Allah nggak akan ngomong begitu. Justru kita diuji, kita sholat nih rajin, di depan kita dia nggak sholat, kita diuji. Apakah kita merasa suci dengan sholat 5 waktu di hadapan orang nggak sholat? Tapi kalau ngomong ruh, dia lebih pintar dari kita. Gimana tuh? Pusing kan antum? Ntar ketemu orang begitu, ada loh ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, banyak, terbanyak di dalam literatur kitab namanya malamatiyah. Malamatiyah itu semakin kita lihat kita kayak pengen ngejek dia gitu. Jadi yang ngejek dia dulu, wah itu berarti normal tuh. Tapi yang pakai sir nggak akan berani ngejek orang itu. Malah dia bertanya-tanya, kok saya merasa lebih suci dengan sholat saya nggak khusyuk itu? Kok saya merasa lebih hebat dengan ilmu saya nggak mumpuni ini? Dengan zikir yang nggak khusyuk, dengan sedekah yang nggak tulus, kok bisa sombong ya? Gitu. Kalau ngeliat ada orang maksiat gimana? Jijik nggak? Berarti gagal sholatnya. Ngeliat orang maksiat nggak boleh jijik. Justru kita mendoakan diri kita dan dia keluar dari maksiat. Kalau orang-orang yang kejebak sok suci, dia bilang, najis loh, paling neraka nih. Panitia dia. Berarti dia duluan masuk dong.